Oke, selamat malam buat kakak-kakak Asdos, Pak Rudi dan teman-teman. Di sini saya Nisa Nabila akan menjelaskan tentang perusahaan kami, yaitu toko roti. Kita namain Heaven Bakery. Kita punya banyak sekali. Ada CP manis, CP telur, Cafe Senja, Dinas, Event Organizer, Perdi. Ini waktu kita tugas, waktu kita kemarin kita apa namanya? Apa sih namanya? Lupa aku. Nah, PT-PT ini. Nah, oke, lanjut kita ambil satu aja di PT CP manis ini, kita buka. Yang kita masukin subcase-nya, greeting-nya kita ambil CP. Di sini kan ada banyak bapak, CP customer, ibu, nyonya, PT, kakak. Kita sesuaikan karena ini sebuah bisnis partner perusahaan, kita kan bisa PT atau CP, tapi ini CP. CP. Nah, name-nya sama, aktif. Ini kita ambil yang on credit check sebagai vendor. Ini kan bisa customer, employee atau vendor. Nah, di sini sebagai CP manis sebagai vendor. Kemudian ini custom dia sebagai vendor, tapi kita masuknya ke vendor. Nah, ini kita ambil direct deposit, purchase price-nya, Heaven Bakery, katalog 2026 judulnya. Kemudian payment-nya immediate. Oke. Nah, lanjut kita cari yang customer ya, ini ya. Coba buka dulu. Oh ya. Nah, di sini customernya ada Cafe Senja Pagi. Ini sebagai customer. Kemudian on credit check sama. Dan kita masuk ke customer. Customernya kita invoice seluruhnya after delivery setelah pesanan diantar. Kemudian delivery row-nya after receive. Prosesnya seperti yang dibuat, yang itu yaitu Heaven Bakery Katalog 2026. Diskon skema. Kita bakery store diskon. Kita punya 3 diskon ya, diskon Natal baru, diskon Ramadan. Ini tadi ada pilihannya seperti ini. Ini cuma satu, kita dapat satu. Paymentnya direct deposit. Ini sebagai roti admin, salesnya sebagai roti admin. Nah, kredit limitnya kita buat 100 juta. Lanjut, ini selanjutnya kita ini jenis pertama. Greetingnya kakak, karena nama orang. Dia sebagai employee. Kalau tadi kan sudah vendor, customer ini sebagai employee. Kita masuk ke ini yang diisinya aja ya. Nama subscribe-nya jenis pertama, greetingnya kakak, namanya jenis pertama, kredit check employee, statusnya kemudian masuk ke employee. Seperti ini. Ini employee-nya dicentang. Dia akan apa? Bukai. Oh, juga lupa lokasinya nih, lokasi alamat dinas pertama Jalan Merpati Irian, Indonesia. Lupa aku. Tadi jelasin juga ya Kak ya. Bentar. Tadi ambil CP manis tadi. Lokasinya belum terlihatkan. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Cemara Semarang. Kemudian untuk Cafe Senja Pagi sebagai customer tadi, lokasinya ada di Jalan Semarang 14 Surabaya. Oke. Sini bentar. Jadi ini udah ada semua customer, vendor, employee udah ada semua. Ini vendor, customer, employee. Oh my god. Oke, hasilnya tadi di bisnis partner bisa ada kayak pemilihan untuk mengkategorikan sebagai vendor, employee atau customer. Itu kita banyak di bisnis partner group untuk mengkelompokkan gitu kan. Nah, di sini kita punya 3 nih, customer, employee, vendor. Kita buka nih, ini kita search sama namanya sama. Ini colornya black. Terus presisnya Heaven Bakery katalog tadi. Seperti itu. Terus kita buka lagi gantian yang employee seperti ini. Ini sebenarnya print colornya bisa dibedakan sih, ada banyak untuk membedakan aja, tapi kemarin lupa diganti. Oh, ini sebagai Dimas Pratama dan Rani sebagai employee-nya. Kalau tadi customer-nya tadi bentar. Ini Cafe Senja, Event Organizer, PT Maju itu sebagai customer-nya. Kemudian vendornya buka lagi, ini vendor, ini belum dibedakan, beda. Vendornya ada banyak ini. CP manis, telur, buka gudang, dairy, PT. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, untuk penamaan yang Kak CV, PT, kakak, bapak, ibu, itu kita masuknya, pembuatnya di greeting. Greeting kita ada banyak, penamaannya seperti CV, penamaan CV, customer, ibu, nyonya, PT, kakak itu. Nah, seperti itu, sampai akhirnya nanti bisa di business partner. Bisa untuk mengisi di business partnernya. Ini partner grupnya, greetingnya, seperti itu. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, akan dijelaskan teman saya. Oke, yang pertama kita masuk ke price list. Nah, di price list ini kita membuat price list skema, namanya price list 2026. Deskripsinya disamain, kemudian valid from-nya kemarin kita buat di tanggal 24 bulan 2 2026. Dengan type-nya itu di price list, nanti itu dipencet ya di nomor ini. Kemudian kita masuk ke skema line. Nah, di skema line, price list skemanya sama seperti yang di atas. Kemudian skemanya 10. Correct type-nya itu kayaknya average. Nah, di kategori ini kita pilih ke bahan baku. Kemudian ini ada list price, base-nya itu list price. Kemudian kita isi yang di bagian list price surcharge amount, itu kita isi 5%. Yang lain di skip dulu, terus diisi lagi di standar price surcharge amount itu ada 5% juga. Dan itu skip, kemudian di limit price surcharge amount itu ada 2%. Di price skema sama skema lain kita selesai, kita masuk ke price list. Nah, kita masuk ke price list. Di price list ini kita membuat namanya tuh Heaven Bakery Katalog 2026. Deskripsinya sama ini deh. Terus IDR-nya ID Indonesia karena kita orang Indonesia. Kemudian kita masuk ke version, di version itu ada price listnya sama seperti yang price di atas kan, dengan nama itu harga dari tanggal 3 Maret 2026.
press list skemanya tuh bakery press program yang sudah kita buat di awal, yaitu di press list skema. Valid from-nya kemarin kita buat di tanggal 3 bulan 3 2026. Terus press list sama versionnya sudah selesai, kita masuk ke diskon skema. Nah, di diskon skema ini kita membuat namanya tuh bakery slash diskon, deskripsinya sama. Diskon tabnya tuh kita pilih flat version, kemudian flat diskonnya di 1%. Diskon skema down, kita masuk ke tax rate, tax kategori dulu. Nah, di tax kategori ini kita buat namanya PPS 11%, deskripsinya samain. Udah, kita masuk ke tax rate. Nah, di tax rate kita buat nih namanya PPS 11%, deskripsinya sama. Tax kategori ini diisi 11% yang kita sudah buat di awal, yaitu tax kategori awal. Valid from-nya kita buat kemarin di tanggal valid from-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 1990. Terus PO tag itu kita buat sama rate-nya itu 0,11. Di tax sudah selesai, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk membuat produk itu, yang pertama di bagian produk ini kita bisa isi namanya, deskripsi, terus ada produk kategori. Di sini produk kategorinya termasuk di bahan siap jual dengan teks kategori PPN 11%, UOM-nya atau unit of measure-nya botol, dan ada di sini kita juga bisa masukkan locator. Locatornya kita masukkan di gudang siap jual. Kalau sudah bisa kita save. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini, ini tuh ada centang purchase dan centang sold. Ini maksudnya berarti barang atau produk ini tuh bisa kita beli dari vendor lalu kita jual lagi. Karena itu kita harus membuat yang pertama ada purchasing. Jadi purchasing ini tuh kayak data kita beli dari bisnis partner kita atau dari vendor. Seperti ini ada produk Red Bull yang kita beli dari bisnis partner namanya PT Buka Gudang. Ini ada list price, PO price. Terus nah, setelah kita sudah membuat purchasing, karena tadi juga kita ngecentang ada soldnya, berarti kita juga harus membuat price-nya. Price ini harga untuk kita jual kembali. Ini ada nama produknya, lalu ada price list version, lalu ada list price atau harga yang akan kita taruh untuk dijual itu berapa. Nah, setelah sudah membuat purchasing dan price, kita juga bisa membuat UOM conversion. Seperti ini. Jadi dia kan tadi dari each, boleh kita jadikan ke box. Terus boleh kita isi. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat UOM conversion-nya. UOM conversion ini itu adalah fitur untuk mengubah atau mengkonversi satuan unit suatu barang ke satuan lain yang masih berhubungan. Kayak ini bisa dari botol itu ke box. Jadi kayak dalam satu box itu ada misal 12 botol gitu. Ini kita akan masuk ke BOM. Jadi sini kita akan memilih salah satu jenis produk. Contohnya brownies coklat. Jadi pada BOM ini kita akan melakukan penggabungan komponen sebelum melakukan produksi. Di sini komponen dari brownies coklat yaitu contohnya ada coklat batang, gula pasir, mentega, telur tepung terigu sama packaging roti. Jadi sini tinggal diisi kuantitinya, terus di save. Selanjutnya kita akan melakukan production. Di sini kita akan melakukan pembuatan pada komponen dari produk-produk yang tadi sudah dipilih. Contohnya di save terus production. Selain di sini kita akan melakukan produk yang mau dimasukin. Di sini pilih brownies coklat. Jadi tinggal kita isi 100. Selanjutnya kita akan memilih locatornya itu di gudang produksi 1. Selanjutnya di save. Setelah di save kita akan memilih create atau post production. Selesai dari sini kita akan melakukan purchase order. Purchase order ini kita akan melakukan pembelian pada bahan baku dari vendor. Jadi sebelum masuk ke purchase order, masuk ke requisition dulu, kita akan membuat permintaan. Jadi contohnya kita akan memasukkan dokumen type, priority,
sama warehouse dan price list. Itu setelah memasukkan itu, kita akan lanjut ke requisition line. Kita akan memilih bisnis partnernya. Contoh, kita akan memilih vendor PT Indofood Sukses Makmur, dan produknya yaitu kayak contoh apa ya, mentega, dan kita akan memilih kuantitinya contoh 100. Selanjutnya di save, terus di complete. Selanjut complete, kita akan ngecek di bagian purchase, di bagian open requisition, kita kayak ngecek nota. Di sini nih kosong karena sebelumnya tadi aku belum membuat permintaan. Setelah masuk ke open requisition, kita akan masuk ke material receipt. Material receipt ini kita akan contoh membuat barangnya, meminta barang dari vendornya. Kita akan masukkan dokumen type-nya. Selanjutnya bisnis partner, kita akan memilih PT Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya di save. Lanjut ke receipt line, kita akan memilih produk yang tadi kita pilih. Ini mentega lokatornya di gudang produksi. Kuantitinya kita minta 100. Nah, selesai dari sini, terus di save. Lanjut di save, terus tinggal di complete, maka akan barangnya otomatis akan terisi. Oke, lanjut ke sales order. Nah, sales order tuh buat catat orderan atau buat jual barang ke customer. Oke, di sini langsung kita buka di bagian sales order, kita buka ke order, dan di sini kita isi organisasinya ada di kantor cabang, target dokumen type-nya binding offer. Nah, tanggal ordernya tuh waktu kita buat tanggal 10 Maret 2026. Bisnis partnernya tuh ada di PT Diary Fresh Indonesia. Partner location-nya juga sama, terus date promise tuh tanggal yang sama date ordernya. Lanjut buat gudang atau warehouse-nya di gudang Siap 21. Price list-nya ya ini Heaven Bakery katalog 2026. Sales representatifnya si Roti Admin. Selanjutnya kita ke order line. Di sini di bagian order line tuh kliennya ini ordernya ini bisnis partnernya PT dari Fresh Indonesia. Partner location-nya sama. Nah, line number-nya tuh 10. Produknya itu Coca-Cola minuman. Nah, kuantitinya atau jumlahnya 20. Lalu ini apa sih? Harganya itu 9.500. Ini tax BPM tuh pajaknya 11%. Nah, harganya tuh jadi 10.000. Sudah, kalau udah nanti kita di order, terus nanti kita pencet ini di complete. Habis itu setelah di sales order ini kita bakal ke quote convert. Nah, kalau udah tuh nanti di sini tuh bakal muncul produk yang tadi kita jual, terus nanti dokumen type-nya binding offer, terus nanti kita klik start. Nah, kalau udah, di sini kita di shipment customer. Oke, di bagian ini kita ke shipment, kliennya ya ini. Nah, kita tuh nanti isi, tadi kan Coca-Cola ya, bentar. Nah, pokoknya ini nanti ordernya diisi, ya nggak sih? Atau kita ke shipment, di sini kita isi dokumen type-nya itu shipment. Terus ke movement date tanggal ini tanggal 11 bulan Maret 2026. Nah, partner location-nya tuh yang tadi ini belum benar. Tadi dia refresh. Nah, ini sama kan. Nah, di gudangnya ada di gudang produksi. Delivery rule-nya ada availability, priority-nya medium, terus delivery via-nya ada pickup, terus freight cost rule-nya freight good.
Habis itu kalau udah kita komplit nanti RMA type-nya dulu. Di sini ada return customer sama vendor. Kalau kita semua udah isi, misalnya nih return customer isi namanya. Kalau udah kita ke customer RMA, ada customer RMA, dokumen numbernya itu ini, terus namanya ada return customer 1, dokumen type-nya customer return material, RMA type-nya return customer. Nah, bisnis partnernya ada Cafe Senja Pagi, simpan atau resipnya ini. Nah, kalau udah nanti kita ke Nah, kalau udah kita ke RMA lainnya, ini pokoknya diisi simpan resip lainnya. Ini kuantitinya ada 2, line amount-nya inilah pokoknya. Ini terus di customer return-nya kita isi ini, dokumen number-nya ini, dokumen type-nya customer return, bisnis partnernya Cafe Senja Pagi, pada location-nya Cafe Senja Pagi, gudang atau warehouse-nya ada di gudang siap jual 1, terus kalau udah kita ke receipt line itu, ini nanti kita isi produknya teh botol, locatornya di gudang siap jual 1, UOM-nya botol, kuantitinya 2, maupun kuantitinya ada 2. Kita kasih nama return pertama, dokumen type-nya vendor return material, resipnya ini, RMA type-nya return vendor, bisnis partnernya ada CV Manis Sejahtera Abadi. Terus nanti kita pokoknya komplit di sini. Terus kita ke bisa digeser. Nah, habis itu kita masuk ke RMA lainnya. Di sini kita bisa lihat RMA-nya ini, line numbernya 10, receipt line-nya ini, kuantitinya 10, dan line amount-nya segini. Return to vendor di sini bisa dilihat RMA-nya ini, dokumen number-nya ini, dokumen type-nya vendor return, bisnis partnernya tadi CV Manis Sejahtera Abadi, pada location-nya sama, gudangnya gudang bahan baku 1, lalu delivery rule-nya availability. Oke, ini terus nanti kita pencet complete. Oke, habis return to vendor kita ke shipment line-nya ini, organisasinya ada di kantor Sabang, RMA line-nya ini, resipnya ini, line number 10, produknya ada tepung terigu, lalu locatornya di gudang bahan baku, kuantitinya ada 10, movement kuantitinya ada 10, UOM-nya ada gram. Inventory move, kita isi dulu dokumen type-nya, material movement, terus bisnis partnernya misalnya kayak bebas lah, inilah bisa dia refresh lagi, partner location-nya ya isi lah pokoknya jalan apa gitu. Terus kalau udah kita save. Nah, kalau udah save kita ke move line. Nah, di sini misalnya ini line numbernya ini, terus kita pilih locatornya di barang bahan baku lah, bahan baku, terus kita pilih produknya bahan baku butter cream, terus kita pindahin ke misalnya tadi bahan baku ya, ke produksi. Nah, udah, kalau udah diisi, nah ini kita mau mau pindahin berapa barang, misalnya 100, udah kita isi 100, terus nanti kita save.
Nah kalau udah kita ke sini, habis itu nanti kita komplit. Nah kalau udah nanti kita ke view product info. Nah nanti misalnya kita pilih dari tadi kita mau ngecek apa sih namanya barangnya tadi di gudang bahan baku tadi 100 ya pindahinnya. Nah kan di gudang bahan baku tadi buttercreamnya ada 5.000, kalau tadi udah dipindahin berarti sisanya 4.900. Nah kita kan tadi pindahinnya ke gudang produksi dari fresh. Nah di sini tuh nanti harusnya si buttercreamnya nanti ada 100 harusnya nanti, karena tadi udah dipindahin ke 100 ke gudang produksi. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, customize. Kita ke tree dulu. Nah di sini di tree itu kita buat dulu. Di sini karena kita udah buat, di sini ada menu akuntan, inventory pembeli dan lain-lain. Yang ini menu-menu ini udah buat tuh. Oke, kita close atau minimize juga boleh. Kita close maintenance. Nah di sini kita kan tadi udah buat tree yang menu-menu tadi. Terus kita kok mati kak? Nah di sini kita pilih misalnya kan menu akuntan kan karena kemarin kita udah buat di sini. Di menu akuntan itu jadi cuman bisa ada text rate, text satu kategori, price list, diskon skema, price list, skema. Nah ini. Nah kalau udah kita minimas lagi. Habis itu oke, lanjut kita ke user. Nah di sini ada user contact, ada kita pilih ke admin karena si di adminnya. Terus nanti kita isi passwordnya. Nah udah kita nanti ke user roles, kita buka ini. Terus kita ini kita save. Kalau itu kita lanjut ke role. Nih kan tadi admin akuntan yang kita buka nih, kita isi di sini user levelnya client plus organization. Terus kita ke menu tree-nya tadi di menu akuntan, terus preference levelnya ada organization. Nah kalau udah kita save, kita ke organization access. Nah ini kita save. Nah kalau udah kan udah tadi semuanya kita logout. Udah logout tuh, sekarang kita login sebagai Priscilla admin. Terus habis itu kita copy. Udah. Nah terus role-nya di admin karena Priscilla adalah admin. Wah lama sekali namanya. Oh maaf, berarti tadi ternyata Priscilla di menu pembelian. Harusnya ya, oke. Ya gitu teman-teman, terima kasih.